Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama kakak Siti Umrotun. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Umroh. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan pelajaran bahasa Inggris tentang part of speech. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, udah pada kenal kan sama Kak Umroh? Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Parts of speech. Saat kita belajar grammar, kita juga akan belajar yang namanya part of speech. Bahkan, part of speech sama pentingnya loh sama belajar grammar. Tanpa kita belajar part of speech, kita tidak akan bisa membuat kalimat dengan baik. Nah loh, oleh karena itu, yuk belajar pengertian part of speech sekarang juga. Simak video tentang part of speech sekarang ini. Apa itu part of speech? Part of speech adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman bagi pembaca ataupun pendengarnya. Sebenarnya, secara teoritis, memahami ataupun mengenal pengertian part of speech satu persatu tidaklah penting. Yang terpenting itu adalah kita tahu bagaimana cara menggunakannya sesuai dengan kaidah grammar. Nah, kembali lagi ke grammar, bukan? Jika kita kesulitan dalam belajar grammar, jalan alternatifnya adalah dengan belajar part of speech. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang pengertian part of speech, komponen part of speech, dan contoh part of speech. Setelah sobat belajar menyimak video pembahasan part of speech ini, silahkan sobat belajar menentukan sendiri metode belajar bahasa Inggris yang terbaik untuk kalian. Bisa dimulai dari grammar kah atau dari part of speech. Selanjutnya, komponen part of speech. Seperti yang sudah dijelaskan, pengertian part of speech sebenarnya mengacu pada kata-kata yang menyusun sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat dapat dikatakan utuh jika mengandung noun atau kata benda dan verb atau kata kerja. Namun, masih ada loh 6-7 komponen lain yang dibutuhkan untuk membuat satu kalimat utuh. Berikut adalah 8 part of speech untuk sobat belajar. Part of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 part of speech, yaitu yang pertama noun atau kata benda, yang kedua pronoun atau kata ganti, yang ketiga verb atau kata kerja, yang keempat adjective atau kata sifat, yang kelima adverb atau kata keterangan, yang keenam preposition atau kata depan, yang ketujuh conjunction atau kata hubung, dan yang terakhir interjection atau kata seru. Berikut adalah penggunaan dan contoh kalimat 8 komponen part of speech. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Noun atau kata benda biasanya digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Macam-macam part of speech ini antara lain countable dan uncountable noun, proper dan common noun, abstrak dan concrete noun, dan yang terakhir collective noun. Contoh dari countable noun atau benda yang dapat dihitung yaitu book, yang artinya buku. Contoh dari uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung yaitu happiness atau kebahagiaan. Contoh dari common noun atau benda secara umum yaitu country, yang artinya kota. Contoh dari proper noun atau benda secara spesifik yaitu Indonesia, yang artinya negara Indonesia. Contoh dari abstract noun atau benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, ataupun karakter yaitu love, yang artinya cinta. Contoh dari concrete noun atau benda yang berupa material ataupun yang berwujud nyata yaitu sugar atau gula. Dan yang terakhir, contoh dari collective noun atau benda
yang mengacu pada nama kelompok atau perkumpulan, yaitu class atau kelas. Contoh kalimat noun atau kata benda yaitu I have a book, yang artinya saya memiliki sebuah buku. Book di sini termasuk contoh dari countable noun atau benda yang dapat dihitung. Kedua yaitu pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti biasanya digunakan untuk menggantikan noun atau benda. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari pengulangan penggunaan noun atau benda. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan yang terakhir reciprocal pronoun. Contoh dari personal pronoun atau kata ganti secara spesifik yaitu ada I, you, we, they, she, he, it. Dan contoh dari demonstrative pronoun atau kata ganti yang menunjukkan jumlah dan jarak ada this, that, this, dan those. Dan contoh dari interrogative pronoun atau kata ganti yang mengajukan pertanyaan yaitu who, what, which, whom, whose. Dan contoh dari relative pronoun atau kata ganti yang membentuk relative clause yaitu ada who, which, whom, whose, dan that. Dan contoh dari indefinite pronoun atau kata ganti secara umum yaitu ada another, anything, everything, dan someone. Contoh dari reflexive pronoun atau kata ganti yang menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb atau kerja yaitu myself, yourself, ourself, themselves, dan herself. Dan contoh dari reciprocal pronoun yaitu each other dan one other. Berikut contoh kalimat pronoun atau kata ganti. It is on the table. Itu di atas meja. Nah, it di sini itu sebagai personal pronoun atau kata ganti secara spesifik. Komponen parts of speech yang ketiga adalah verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa, ataupun keadaan. Macam-macam part of speech ini antara lain transitive dan intransitive verb, regular dan irregular verb, action dan stative verb, finite dan non-finite verb, linking verb, dan yang terakhir causative verb. Contoh transitive verb atau kata kerja yang diikuti objeknya secara langsung yaitu ada hit yang artinya memukul. Dan contoh dari intransitive verb atau kata kerja yang tidak diikuti objeknya secara langsung yaitu ada go yang artinya pergi. Contoh dari regular verb yang mayoritas verb 2 dan verb 3-nya ada penambahan d ataupun ed yaitu ada walk yang artinya berjalan. Dan contoh dari irregular verb yang verb 2 dan verb 3-nya didapat dengan berbagai cara yaitu ada send yang artinya mengirim. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikut adalah contoh kalimat verb atau kata kerja. I go to school yang artinya saya pergi ke sekolah. Kata go di sini termasuk salah satu contoh dari intransitive verb atau kata kerja yang tidak diikuti oleh objeknya secara langsung. Adjektif atau kata sifat biasanya digunakan untuk menerangkan noun ataupun pronoun. Contoh kalimat adjektif atau kata sifat. Vina is a beautiful girl. Artinya,
Vina adalah gadis yang cantik. Kata beautiful di sini menerangkan noun yang merujuk ke Vina. Komponen part of speech yang kelima yaitu adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjective, maupun adverb lainnya. Macam-macam part of speech ini antara lain: yang pertama, adverb of time; yang kedua, adverb of manner; yang ketiga, adverb of degree; yang keempat, ada adverb of modality; yang kelima, ada adverb of frequency; yang keenam, ada adverb of place; yang terakhir, ada adverb of focus. Contoh kalimat adverb atau kata keterangan: They meet by chance yesterday. Artinya, mereka bertemu tidak sengaja kemarin. Kata yesterday pada kalimat ini menunjukkan adverb of time atau kata keterangan waktu. Komponen part of speech yang keenam yaitu preposition atau kata depan. Preposition atau kata depan biasanya dikombinasikan dengan noun ataupun pronoun untuk membentuk frase yang menerangkan verb, noun, dan adjective. Part of speech ini dapat dibedakan menjadi 1. Preposition of time; yang kedua, preposition of place; yang ketiga, preposition of movement; yang keempat, preposition of manner; yang kelima, preposition of purpose; yang terakhir, preposition of quantity or measure. Contoh kalimat preposition: Is sleeping on the floor bad for my back? Apakah tidur di lantai buruk untuk punggung saya? Nah, pada kata on the floor itu menunjukkan prepositional phrase atau kata depan yang menunjukkan frasa. Komponen part of speech yang ketujuh yaitu conjunction atau kata hubung. Conjunction atau kata hubung biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, ataupun paragraf. Part of speech ini terbagi menjadi coordinate conjunction, correlative conjunction, subordinate conjunction, dan yang terakhir conjunctive adverb. Contoh dari coordinate conjunction atau kata hubung yang menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu ada and yang artinya dan, but yang artinya tetapi, dan ada or yang artinya atau. Contoh dari correlative conjunction atau kata hubung yang digunakan berpasangan, yaitu ada if bla 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 then. Dan contoh dari subordinate conjunction yaitu ada after yang artinya setelah, because yang artinya karena, dan before yang artinya sebelum. Contoh dari conjunctive adverb yaitu ada at least, ada then, dan ada besides. Dan contoh kalimat conjunction atau kata hubung yaitu I like that car but I don't have enough money to buy it. Artinya, saya suka mobil itu, tapi saya tidak punya cukup uang untuk membelinya. Nah, kata but di sini menunjukkan contoh dari coordinate conjunction. Komponen terakhir dari part of speech yaitu interjection atau kata seru. Interjection atau kata seru adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan emosi seperti keterkejutan ataupun kekaguman. Umumnya interjection disertai dengan tanda seru di akhir kata, seperti pada contoh sebagai berikut. Oh, wow, yay. Contoh kalimat interjection atau kata seru yaitu hey, look at that. Artinya, hey, lihat itu. Nah, sobat belajar, itulah tadi video pembahasan materi tentang part of speech. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Semangat belajar, semangat berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Umroh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.